diskusi atau tanya jawab bisa dilakukan pada akhir sesi. Setelah sesi selesai, ada semua mau tanya silakan. Oke, silakan. Ya, ini ada pantun dulu ya, biar nggak ngantuk. Jam 1 udah pada makan siang belum? Belum. Ya, sama saja. Nanti. Burung perkutut, burung Nenggon. pulau. Keduanya terbang ke angkasa. Ayo jangan mengantuk, kita ikuti kuliah dengan gembira. Udah teman-teman ngantuk. Oke, lanjut slide. Ya, jadi trauma itu dibagi dua, trauma tajam, trauma gembur. Tajam mungkin Anda semua sudah tahu ya, asal ada benda tajam yang mengenai kulit, otot, tulang, dan tajam. Bisa trauma gembur jatuh dari ketinggian sampai ke tanah aspal, batu, atau trauma gembur ya. Trauma tajam bisa dari out in, dari luar ke dalam bisa, dari in out, dari dalam ke keluar bisa. Dari dalam keluar itu misalnya fraktur jatuh, tulangnya fraktur, dia ujungnya lancip, jadi dia menembus kulit, menembus fascia, otot bulu, fascia, kulit, nah itu dari out in ya, dari dalam keluar. Baik. Terus, jadi ada perawatan ortopedi itu bertujuan untuk mencegah life threatening dan limb threatening ya. Menurut ATLS edisi 10 ya, jangan lupa ya. Nanti kalau kalian baca-baca buku ATLS ya, penting ya untuk itu dasar kita atau basic kita untuk menangani suatu trauma ya, ATLS. Life threatening yang mengancam jiwa dan limb threatening yang mengancam ekstremitas. Life threatening itu biasanya kalau multiple trauma ya, dengan cervical dan pelvis perdarahan hebat, dia life threatening. Tapi kalau yang limb threatening, kalau dia lukanya terbuka, ada infeksi ya, kita menyelamatkan, berkewajiban menyelamatkan limb threatening. Oke, terus ya ini karena yang macam jiwanya bisa perdarahan, bisa eksternal, bisa internal, bisa ada infeksi, sepsis, gas kantren, program virus sindrom, ada yang trauma servikal termasuk macam jiwa. Jadi setiap ada trauma servikal, Anda semua harus waspada akan adanya life threatening, ya. Bukan limb threatening, kalau limb threatening baku femur, baku kuris, baku alat ini, itu limb threatening. Servikal kan sudah life threatening, ya. Next. Ini yang kematian ekstremitas, ada yang karena vaskuler, sindrom kompartemen, akun fraktur, infeksi, crossing sindrom, disepasi. Kompartemen sindrom definisinya apa? Siapa namanya? Bilang. Dari mana? Apa itu kompartemen sindrom definisinya apa? Kompartemen sindrom adalah kenaikan tekanan intrakompartemen. Tandanya apa? Ada yang tahu nggak tanda kompartemen sindrom? Ya ruang dari atas tahu tuh. Tidak ada masalah. Kalian satu angkatan dari ini. Dia banyak mereka tahu. Ada yang tahu nggak tanda kompartemen sindrom? Pain, apalagi khususness, apalagi paralisis, failure, apalagi apa? Anestesia, pinter ya. Itu aja kurang pinter ini. Belajar terus dia, comet bola terus. Ya, ada 5P ya, yang paling signifikan adalah pain-nya, nyerinya, pain ya, passive stress pain ya, passive stress pain. Oke, kita tahu ya kompartemen sindromnya. Suatu emergensi pada ortopedi. Oke, lanjut. Perdarahan dapat terjadi pada fraktur pelvis, fraktur femur bilateral, fraktur multiple, fraktur terbuka, fraktur trauma mutasi proksimal ya. Nanti kita akan tahu berapa jumlah perdarahan yang hilang. Terjadinya perdarahan yang sangat hebat akan menyebabkan apa? Apa namanya? Aslam. Terjadi apa? Kalau suatu fraktur trauma tujuan perdarahan hebat, pasien akan berarti shock hypovolemik. Ya, terjadi shock hypovolemik. Tanda-tandanya apa saja shock hypovolemik? Ada yang tahu?
Sianosis apalagi, hipotensi apalagi, nadi cepat apalagi. Ya, tadi dibaca ya. Shock hypovolemic ada berapa grade? Ada 4 tingkatannya. Grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Nanti harus tahu. Pada kasus trauma, yang shock hypovolemic, shock itu macam-macam kan? Shock hypovolemic, shock neurogenic, shock septic, ya. Tadi bisa membedakan ya. Di browsing aja dicari, di googling ya. Oke, lanjut next. Ini adalah perkiraan perdarahan pada vakum pelvis ya. Bisa sampai 1 sampai 5 liter. Makanya kalau fraktur pelvis adalah hati-hati adanya life threatening ya. Fraktur femur 1 kaki 1 sampai 4 liter, ada 2 kaki dengan 2. Ada tulang span. Kalau span ada berapa bagian? Kalian tahu nggak? Ini cek ini pinter-pinter nih. Span ada berapa bagian? 4. Apa saja? Servikal, torak, lumbar, satu lagi apa? Sacrum ya, tahu ya. Servikal ada berapa tulang? Yang persen anatomi siapa? Yang anatomi siapa? Masuk nggak ada? Belum ada. Servikal, torakal, 12, 26, sacrum ya. Bentuknya bagaimana? Lordotik, hipotik, dan lordotik lagi ya. Pada lumbar lordotik ya. Harus tahu ya. Baik, terus ini dalam manajemen suatu multiple trauma ya, bukan fraktur saja ya, multiple trauma dengan berdasarkan ATLS 10 edition ya. ATLS adalah singkatan dari Anti Trauma Life Support. Nanti kita cari Anda cari lagi ATLS. Ada primary survey, ada secondary survey. Kalau primary survey mengikuti apa saja? A, B, C, D, E, ya, harus dulu ya. RW-nya bagaimana? Apakah ada gangguan? Lalu spine control, pemasangan polar rek ya. Lalu breathing-nya apakah jejas, dada sesek nggak pasiennya, ada hematotorak nggak, pneumotorak juga. Sirkulasi pemasangan infus ya, menghentikan sumber perdarahan, memasang bidet. Ini di C. Kalau pasien datang jangan pasang panel, RW-nya dulu. Pasien sosok nggak bisa bukan, pasien beragok-beragok, megap-megap, pasang bidet, lama pasang bidet, tarik bidet dulu aja, dulu. Ya, jadi pertama kali menangani pasien itu apa? RW-nya dulu, pasien urinaman. Padahal ya simultansi perdarahan ditekan 2 orang, perdarahan ditekan berat, lalu yang RW-nya breathing-nya ya. Secondary survey, kalau sudah stabil, pasiennya stabil, bagus, baru diulang lagi dari head to diulang lagi ya, dari head to. Oke, terus lanjut. Ya, ada RW, breathing, circulation, disability, pemeriksaan GCS. Ada yang tahu nggak GCS? Glasgow Scale Skill, Glasgow Coma Skill. Meliputi apa saja? KS, verbal, motorik ini dapatkan ya, ada 15 ya. Poin-poinnya ya, di total 15. Kalau dia 13 sampai 15 cedera kepala ringan, 12 sampai 9 cedera kepala sedang, di bawah 98 cedera kepala berat ya. Benar kayak mungkin saya keliru ya. Dari sudah tadi bagian cedera kepala ada GCS ya, dinilai GCS-nya. Exposure jangan lupa setiap pemeriksaan multiple trauma dibuka bajunya. Exposure cuma buka, kecuali setelah ada misalnya ada jejak di belas pinggam ya dibuka nggak apa-apa. Kita mau lihat OE-nya atau demikian ini tidak ya kan, tidak apa-apa. Tetapi dengan catatan kalau pasiennya laki-laki bukan perempuan ya mengajak perawatnya. Pasien perempuan bukan laki-laki mengajak perawatnya. Jadi ada asistennya ya, jangan sampai nanti kita memeriksa dengan spesialis OP tapi dipandang orang lain sebagai suatu tindakan yang tidak pas ya. Jangan lupa sekarang eranya era tuntutan. Ya, dia lalu exposure ya, oke. Terus ini ada video bisa nggak? Coba tadi 2 kali nggak bisa. Nah ini dia. Ini suaranya. Ini ada gambaran. Bagaimana cara pasien menghandle pertama kali pada primary survey.
briefing dulu, briefing antara dokternya yang memakai topi itu sama asisten perawatnya yang dua itu. Briefing tentang tensi, pulsasi, dan ini aja ada kiriman pasien, ya. Sekarang di tempat-tempat rumah sakit sudah komplit seperti ini ya. Di rumah sakit kemarin masalah pendidikan ya, sudah komplit seperti ini. Ya, jadi intinya apa? Di briefing dulu, didiskusikan dahulu, pasien yang mau datang, pasien mau dirujuk, didiskusikan dahulu. Oke, ya, terus next, dah stop aja. Ini dilihat sendiri. Nah, dalam secondary survey dinilai perfusinya, periksa adanya luka, status lokalnya. Jangan lupa dalam ortopedi itu look, feel, move. Kalau pada tempat internal apa inspeksi pasien perfusi, auskultasi. Kalau ortopedi look, apa yang dilihat, ada luka, ada jejas, misalnya gitu ya, luka kotor. Feel di raba, apakah ada neurovascular disturbance, apakah ada gravitasi ya. Lalu move ada dua, aktif dan pasif ya. Bagaimana ROM-nya ya. Ada dermones, pembekaan, endurance, stabilitas, NVD ROM-nya. Fungsi neuromuskular dari kepala, dari head to toe ya, pada secondary survey ya. Terus saya lagi nggak? Ini yang secondary survey. Nah ini bisa. Nah ini secondary survey ya. Setelah pasang pola naik kan RW-nya bebas, dan sudah stabil nih pasien, berarti sudah stabil kan? Dia dicek ulang lagi dari kepala ke bawah. Ya, sudah terpasang, sudah stabil. Cek lagi dari kepalanya, matanya dilihat lagi ya, kita lihat. Ini ruangan suasana emergensi ya, bukan karena operasi ya. Emergensi department ya, suasana emergensi. Di kepalanya ada luka tidak, dia dari kepala head to toe ya, dari kepala sampai ujung ujung kaki. Dilihat semua, diperiksa lagi, ulang lagi. Setelah posisi dalam keadaan stabil, setelah periode survei tertangani ya. Oke, baik, next slide. Jadi open fracture adalah definisi diskonibilitas tulang yang sedang atau pernah berhubungan dengan dunia luar, maksudnya dengan udara ini ya. Bisa dengan dari luka dari in-out, dari tulangnya sendiri, bisa dari out-in, dari trauma dari luar ke dalam ya. Ini definisi dari open fracture. Open fracture ada klasifikasi untuk siapa nih? Baju merah? Siapa namanya? Kawan. Definisi menurut siapa klasifikasi open fracture? Gus ya. Ada berapa klasifikasi open fracture? Yang tahu? 5. Yang tahu nggak? 3 atau 4 atau 5? 3. 1, 2, 3, 3-nya ABC, dapatkan ya nanti ya. Karena gini, nanti kalau adik-adik sudah lulus terus intensif kerja di rumah sakit, misalnya dia mau merujuk pasien ke konsulennya, terus definisinya harus benar, jangan sampai keliru. Malu-maluin nanti alum dari mana, ONS open fracture sampai grade 4 yang salah. Ya, grade 3 hanya ABC ya, tahu ya. Oke. Ya, selain ya tanda-tanda klinis dan diagnosa dari open fracture adalah tanda pasti fraktur ya, kalau ada apa? Vegetasi, ada softening, ada deformitas, ada akumulasi ya. Terdapat luka pada open fracture ya, keluarnya darah dari luka itu kan artinya fat bubble dari luka yang terbuka tadi ada apa fat bubble-nya ya, ada fat bubble yang lemak menggelembung itu ya. Oke, next. Ini adalah contoh open fracture ya, kita lihat di sebelah kanan itu ya, finisnya ada lukanya sebelah paha sebelah kanan atas ya. Ini adalah kiri, yang kiri adalah gambaran fracture. Ya, ini frakturnya ya. Ini fraktur enggak? Fraktur enggak? Siapa namanya? Nabil, fraktur enggak ini? Ini fraktur. Nabil fraktur. Pendapat yang lain setuju semua? Setuju? Enggak. Fraktur
enggak? Coba tulis. Merah ya. Itu faktor yang kita tadi bahas itu apa ya? Kan faktor juga ya yang bawah. Apa namanya? Ini bukan fraktur, setuju saya. Ini bukan fraktur. Ini adalah apa? Lempeng epifisis, ya. Itu adalah lempeng epifisis. Artinya pasien ini anak-anak yang artinya lempeng epifisis belum menutup. Kalau sudah menutup, dia sudah dewasa. Menutup umur berapa? Pada perempuan usia 16, pada laki-laki usia 17. Jadi dia usianya masih berapa ini? Ya di bawah 16. Kalau dia perempuan, kalau dia laki-laki mungkin di 15 atau berapa ya. Jadi ini ada lempeng epifisis. Makanya kalau foto itu harus menganut kaidah apa? Rule of two position, apa dan lateral, join proximal dan join distal, to view pada anak-anak, khusus pada anak-anak to view, dua kaki ya, dua ekstremitas kanan dan kiri dibandingkan ya. Oke. Next. Ya, manajemen awalnya adalah bekerja dengan spleen atau traksi, sampai alignment, perawatan luka, dan perfusi. Pasang spleen atau bidang bisa semua ya. Sudah diajarkan di sekilan ya mengenai syaratnya.